Reza akhirnya memberitahu Mirsa kalau Mirsa tidak akan pernah dipenjara gara-gara Reza sudah mendapatkan bukti yang kuat kalau Mirsa tidak mendorong Ranti. Tapi ini hanyalah video rekayasa yang memang dibuat-buat oleh Ranti untuk memenjarakan Mirsa. Dan di sini Mirsa sangat amat bahagia sekali karena berkat bantuan Reza, dia tidak jadi dipenjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini bakalan seru, romantis, haru, pokoknya semuanya campur aduk deh guys. Jadi seperti yang kita tahu kalau Mirsa kan benar-benar masih belum mendapatkan bukti ya guys ya untuk bisa meringankan tuntutan dari Ranti yang memang ingin sekali memenjarakan dia. Tapi untung saja dengan apa yang sudah dilakukan oleh Reza, dia meminta bantuan IT kantornya untuk mencari informasi detail tentang hal tersebut. Kemudian dia juga tahu kalau video yang sudah tersebar di media sosial itu adalah video yang diedit. Dan dia juga sudah langsung memarahi Ranti, bahkan udah men-skors Ranti tidak lagi bekerja di kantor dia untuk sementara waktu. Kemudian ya dia juga pada akhirnya mendapatkan video yang asli di mana sebenarnya yang jahat itu adalah Ranti, sehingga Mirsa dinyatakan tidak bersalah dan tidak akan dipenjara. Nah, hal ini tentu membuat Mirsa yang ngobrol berdua dengan Reza di atas atau di rooftop kantor merasa sangat amat bahagia, senang sekali karena pada akhirnya dia tidak jadi dipenjara oleh Ranti. Dan di sini terlihat juga kalau Reza benar-benar sangat amat lega, bahagia banget karena sudah berhasil membantu Mirsa. Di sini Mirsa benar-benar sangat amat terharu, dia tidak percaya kalau usaha Reza sangat amat membuahkan hasil sehingga dia tidak jadi dipenjara. Dan saking happy-nya, saking bahagianya dia hampir lompat gitu ya guys ya, dan pada akhirnya ya kepleset lagi-lagi jatuh di pelukannya Reza. Di sini lagi-lagi ya Mirsa jadi miss kepleset lagi nih. Dan jujur ini bikin happy banget sih karena lagi-lagi tatapan mereka langsung terlihat ya kalau itu adalah tatapan cinta atas satu sama lain dan membuat kita yakin kalau sebentar lagi Reza akan menyatakan cintanya deh sama Mirsa. Walaupun memang akan sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan cintanya Mirsa karena memang Mirsa aja tuh masih belum bilang gitu kepada semua orang, bahkan kepada diri dia sendiri kalau dia tuh suka sama Reza. Bahkan dia ngomong ke Bu Desi aja dia tuh nggak suka sama Reza. Dia merasa sungkan lah karena Reza itu tuh ya hanya Reza merupakan bos dia dan tidak mungkinlah seorang cleaning service suka sama bosnya, dan dia merasa juga Rezanya nggak suka sama Mirsa. Jadinya Mirsa ini tuh jadi kayak rendah diri gitu deh guys. Jadi merasa kayaknya Reza ini nggak suka juga deh sama dia. Memang dia pedulinya tuh yang karena dia bos saja gitu. Jadi Mirsa nggak kepikiran sampai ada rasa suka gitu dari Reza terhadap dia. Kemudian ya dia juga tahu lah kalau sekarang kan yang disukai sama Reza, maksudnya yang suka sama Reza itu kan Ranti. Jadinya ya dia akan membiarkan Ranti untuk mengejar cintanya Reza. Aduh jangan sampai deh ya, karena jujur Mimin udah muak sekali nih dengan Ranti yang selalu saja diberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Apalagi sekarang dia cuma diskors. Harusnya kan Ranti ini harusnya dipecat ya guys ya, jangan kerja lagi lah gitu di kantornya Reza karena gara-gara ulah dia kan semuanya jadi kacau balau, bahkan pekerjaan Reza, kemudian nama baik dari Mahardika Group juga buruk gara-gara videonya Mirsa yang diupload oleh Ranti ini gitu. Jadi sebenarnya yang membuat Mahardika Groups itu hancur ya bukan gara-gara masalah Mirsanya, tapi gara-gara
fitnahan yang sudah dilakukan oleh Ranti. Dan sepertinya memang Ranti ini mau nggak mau harus mencabut laporannya terhadap Mirsa. Dia dia harus di sini tuh harus membuat nama baik dia tuh ya jadi tidak terlalu buruk di mata Reza juga dong. Apalagi dia diperintah oleh Dian untuk menghancurkan Reza kan. Sebenarnya kan itulah yang ditakutkan oleh Ranti. Takut kalau Reza jadi malah marah sama dia dan gak mau lagi gitu untuk deket sama dia. Dan tidak percayalah sama Ranti lagi. Jadi ya otomatis Ranti lebih memilih untuk mencabut laporannya saja daripada nanti dia malah menghancurkan Reza dan Mahardika Groups atau perusahaannya Reza. Kemudian di sisi lain, jadi gara-gara Akira pergi ke rumahnya Mirsa tanpa memberikan informasi kepada kedua orang tuanya, Radit dan Karina, membuat Karina benar-benar sangat amat mencemaskan Akira ya guys ya. Jadinya Ibu Nurma meminta kepada Karina untuk memarah-marahi Mirsa dan bilang kalau Mirsa itu sangat amat tidak sopan membiarkan Akira pergi ke rumah dia tanpa izin dulu kepada kedua orang tuanya. Padahal kan sebenarnya ini semua cuma salah paham doang ya guys ya. Lagian kan Mirsa juga berhak gitu untuk merawat anaknya sendiri. Tapi gara-gara semuanya ditutupi sama Karina, Ibu Nurma bahkan Radit ya membuat Akira tuh ya jadi bakalan dibuat benci gitu sama Mirsa. Bahkan di episode kali ini Radit benar-benar sangat amat kaget karena Karina mendoktrin anaknya Akira untuk membenci Mirsa. Entah apa yang dikatakan oleh Karina dan Bu Nurma sehingga pada akhirnya Akira benar-benar sangat amat membenci kakak penari dan berpikir kalau kakak penari ini bukanlah wanita yang baik gitu. Nah tentu hal ini sangat amat membuat Radit jadi marah besar ya guys ya, tidak terima juga gitu. Kenapa Akira malah membenci ibu kandungnya sendiri? Dia mempertanyakan itu semua kepada Karina, tapi Karina balik menyalahkan Radit karena Radit tidak bisa gitu menjaga hati Karina dan Akira, apalagi Karina yang membuat Karina jadi semakin takut untuk kehilangan Akira dan takut kalau Akira ini tahu tentang ibu kandungnya. Nah, Radit juga tidak bisa berkata apapun karena memang dia sadar kalau itu adalah kesalahan dia, tapi dia juga takut gitu untuk ngomong kepada Karina tentang apa yang terjadi yang sebenarnya. Sebenarnya kan dia hidupnya hancur itu gara-gara Pak Pramana. Jadi pengen lah dia memberitahu itu semua, tapi dia harus mendapatkan saham dan bisa mengakuisisi saham tersebut atas nama dia dulu. Baru deh nanti ketika dia sudah mempunyai uang, sudah mempunyai kekuasaan, ya baru dia bisa membongkar semua kebusukan dari Pak Pramana. Kemudian di sisi lain Pak Pramana juga sedang mencari informasi kan tentang Mirsa, di mana pada akhirnya dia mendapatkan sampel rambutnya Mirsa dan itulah yang ingin dia cari tahu nih informasinya apakah benar Mirsa itu adalah anak dia atau bukan melalui tes DNA. Nah, di sini ternyata hasilnya tidak cocok, guys. Nah, pastinya ketidakcocokan ini membuat kita semua jadi bertanya-tanya, ada apa nih sebenarnya? Dan pastinya ada orang yang memang sengaja menukar sampel tersebut, dan itu adalah Ibu Nurma. Karena kan Ibu Nurma takut banget ya guys ya, kebusukan dia selama ini terbongkar, kejahatan dia terbongkar karena sudah membuat Desi dan Mirsa menderita. Jadinya ya pada akhirnya dia lebih memilih untuk menukar sampel DNA tersebut agar Pak Pramana taunya Mirsa itu bukanlah anak kandung dia. Padahal kan Mirsa beneran anak kandungnya Pak Pramana. Dan sebentar lagi Pak Pramana lah yang akan membuat Mirsa menderita. Karena bagi Pak Pramana yang menghancurkan anaknya dan keluarga anaknya itu adalah Mirsa. Jadinya ya inilah saatnya Ibu Desi jangan sampai membuat Mirsa menderita lagi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gara-gara kebohongan Bu Desi kan Mirsa ini jadi menderita. Coba aja kalau Bu Desi jujur kepada Pak Pramana kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia, pasti Pak Pramana nggak akan membuat Mirsa menderita. Kebayang dong waktu itu aja Mirsa diculik sama anak buahnya Pak Pramana itu gara-gara Pak Pramana juga kan.
Nah, sekarang Pak Pramana ketika tahu Mirsa itu bukanlah anak dia, ya dia bakalan pol-polan membuat Mirsa menderita. Dan nanti pada akhirnya Ibu Desi tahu kalau ternyata yang membuat anaknya menderita itu adalah Pak Pramana. Makanya Bu Desi akhirnya jujur kepada Pak Pramana kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia. Dan Pak Pramana, kemudian Pak Pramana kembali tes DNA ulang. Dan pada akhirnya Pak Pramana tahu kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia, dan dia sangat amat menyesal dan meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan kepada Mirsa selama ini. Udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.